Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan membawakan tutorial cara instalasi atau menggunakan aplikasi inventory untuk jenis usaha distribusi, dimana jenis usaha distribusi ini adalah biasanya bergerak di bidang trading, penjualan alat-alat atau produk apapun. Dia mendistribusikan dari supplier, vendor kepada customer. Nah, di sini modul-modul yang utama adalah kita bisa ada produk manajemen, dia bisa memanage produk. Terus ada manajemen gudang, di mana warehouse, di sini kita bisa masukkan master warehouse, di mana kita bisa mempunyai multi warehouse, ya, punya banyak warehouse untuk penyimpanan produk. Selanjutnya ada juga modul stok untuk stock in, di mana untuk produk masuk. Ada juga stok aktivasi, stock activation. Di sini walaupun produk sudah masuk, kalau belum diaktifasi oleh orang gudang, maka tidak akan bisa menjadi stok yang dipakai untuk transaksi. Selanjutnya adalah modul order, di mana di sini ada order ke customer, mana biasa disebut adalah sales order untuk penjualan ke customer. Kemudian setelah order dibuat, maka ada delivery note atau surat jalan kepada customer. Setelah surat jalan diberikan kepada customer, maka invoice dapat segera dicetak dan diberikan kepada customer. Pada saat invoice sudah diberikan ke customer, maka otomatis stok di dalam gudang akan berkurang. Oke, baik. Sekarang kita langsung melihat folder source code aplikasi inventory yang ada, dimana aplikasi ini pernah diimplementasikan di perusahaan Delphi, distribusi untuk obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Folder-folder yang digunakan, ya, ini adalah ada folder backup, terus ada database, terus ada help, maintenance. Nah, sini OCX adalah komponen-komponen yang mungkin tidak ada di standar Windows. Ini bisa kita kopikan komponen ini, komponen OCX maupun DLL, ke dalam folder Windows System. Selanjutnya ada folder report. Di sini ada account receivable. Account receivable adalah transaksi penerimaan uang, penerimaan pendapatan. Semua dicatat di dalam modul ini, dan ini adalah report-reportnya. Nah, sini ada rincian piutang, adalah rincian piutang kita kepada customer. Jadi jumlah utang-utang customer pada kita. Selanjutnya ada folder purchase order. Ini adalah PO cetakan, dimana kita distribusi pasti dia akan mendapat barangnya adalah dari supplier juga, ya. Jadi ini adalah modul untuk pemesanan barang atau produk. Selanjutnya adalah stok. Nah, di sini ada stok detail, ada stok summary. Kita akan disajikan detail daripada stok dari gudang
secara detail maupun summary. Untuk report-report ini dibuat di generate menggunakan Crystal Report 8.5, dimana banyak sekali instalasi Crystal Report 8.5 di internet, bisa di download. Oke, baik, itu adalah folder-folder yang harus ada di dalam aplikasi inventory ini. Selanjutnya langsung aja kita. Baik, saya akan memberikan tutorial tentang Delphi System versi 1.1. Ini adalah sistem inventory untuk perusahaan distributor, di mana perusahaan distributor ini bergerak dalam bidang trading. Ya, dia jual beli, mendistribusikan obat-obatan, alat-alat kesehatan atau produk kesehatan lainnya. Di mana dia membeli dari supplier, dari prinsipal, kemudian distribusikan kepada subdis terkecil atau ke outlet terkecil. Di sini terintegrasi antara bagian komersial, operation, dan finance. Nah, ini adalah flow dalam membuat faktur atau invoice, karena ini adalah bagian yang paling sering terpakai, yang paling utama di aplikasi Delphi ini. Ini di aplikasi inventory, penjualan atau sales, ini yang paling utama, dimana transaksi ini dalam harian sangat besar. Untuk flow proses terbagi menjadi 4 bagian departemen yang mempunyai masing-masing proses, mempunyai hak akses, baik dari sisi proses bisnisnya maupun dari sisi modul aplikasinya. Di bagian admin yang biru ini, dia memiliki semua menu sebenarnya ya, tapi ini untuk bagian administrator, dia akan maintain product management, maintain grouping produk ke masing-masing gudang, warehouse. Kemudian di situ juga ada proses purchase order ke principal. Kemudian ada transaksi stock in, di mana setelah proses order, stok tersebut akan masuk ke dalam inventory. Kemudian setelah stock in masuk ke dalam sistem, bagian warehouse akan melakukan aktivasi stok, yang tujuannya adalah agar stok ini bisa digunakan untuk transaksi. Setelah melakukan stock in activation, kemudian melakukan grouping produk di warehouse ya. Nah, ini sangat penting sekali, grouping produk ke dalam masing-masing warehouse, karena bisa jadi perusahaan distribusi mempunyai beberapa gudang, beberapa warehouse. Oke. Nah, setelah produk tersebut sudah menjadi stok di dalam gudang, nah itu nanti ada proses pull out, yaitu stock out atau penarikan keluar, untuk bisa barang tersebut dikeluarkan ya. Nah, modul pull out itu sendiri banyak ya, ada pull out produk, ada pull out activation, jadi ada 2 proses di sini. Oke. Setelah produk tersebut menjadi stok, di grouping dalam warehouse dan gudang-gudang, selanjutnya adalah bagian kasir atau
Di sini melakukan sales order. Bagian sales order di sini akan membuat order yang dikirimkan oleh customer dalam bentuk PO. Jadi customer kita mengeluarkan purchase order, kemudian dari purchase order tersebut diinput ke dalam sistem inventory ini ke dalam sales order. Nah, di menu sini adalah bentuknya adalah menu order. Nah, setelah dilakukan order, bagian finance akan membuat invoice tagihan kepada customer. Setelah invoice dicetak, maka proses payment oleh customer. Untuk yang bagian kuning-kuning ini semua sifatnya adalah view ya. Jadi misalnya nih di bagian warehouse, untuk order dia itu hanya view saja. Nah, sedangkan kasir di sini dia ada menu product information, stock in. Ini dia hanya view saja. Di finance, product information juga dia hanya view saja. Oke, jadi ini adalah flow proses yang general untuk sistem inventory delivery system. Oke, sekarang kita lanjut ke flow program. Langsung aja kita demokan aplikasinya ya. Di aplikasi itu ada 11 langkah. Ada 11 langkah utama, dimana kalau 11 langkah utama ini tidak dilakukan secara benar, maka hasilnya pun tidak sesuai apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan normal prosesnya. Oke, langkah yang pertama adalah kita harus bisa memastikan input produk jika memang belum ada, atau kita mau merevisi produk kita harus masuk ke dalam form product information. Oke, menunya bisa kita akses di start. Nah, ini yang paling atas gambarnya product information. Ini adalah tampilan dari product maintenance. Ya, ada product code, supplier, referensi nama prinsipalnya ya, supplier. Terus product name, kategori, dan lainnya. Coba kita klik aja salah satu. Nah, ini dia. Ya, ini ada suppliernya, ada kategori, quantity unit, terus ada unit of measurementnya, satuannya ya. Terus harga, price-nya, cost-nya pada saat pada saat kita akan lanjut jual nanti. Terus reorder level ini adalah level stock yang akan jadi reminder pada saat kita akan order ulang kepada supplier kita, dimana kalau stok kita sudah misalnya 10 ya, jika sudah menyentuh 10 atau kurang di 10, sistem akan memberikan notifikasi. Oke, selanjutnya adalah centang atau checklist, checkbox discontinue, produk ini discontinue atau apa, sudah ya aktif atau tidak aktif ya. Jika tidak aktif atau discontinue, maka produk tersebut tidak bisa dilakukan untuk transaksi. Selanjutnya adalah tipe. Tipe ini adalah tipe produk atau non produk. Nah, kalau produk adalah barang-barang yang nantinya bisa kita jual. Kalau non produk tersebut tidak dijual. Nah, data non produk ini biasanya adalah data pembantu ya, misalnya di luar dari produk yang dijual, misalnya ATK, alat tulis kantor, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Ini di sistem ini juga bisa dilakukan pencatatannya, tapi tidak akan masuk ke dalam transaksi. Selanjutnya salespersonnya siapa, terus ada batch ini adalah batch dari supplier.
Terus ini ada expire-nya kapan untuk produk tersebut. Oke. Jadi untuk produk tersebut jika sudah dimasukkan, selanjutnya kita masuk ke dalam supplier ya. Mohon maaf, jadi kalau supplier ini adalah datanya harusnya nomor 1 ya. Jadi kita harus pastikan data supplier atau data prinsipal ini sudah masuk ke dalam sistem atau belum. Nah, itu bisa kita akses di sini, supplier information. Tuh. Supplier information di sini kita lihat ambil contoh yang paling atas AM ya, Anugerah Album Medica. Sini kontak personnya siapa, title-nya apa, nomor teleponnya ya, terus alamatnya. Terus ini ada term of payment. Nah, term of payment di sini adalah batas kita harus membayar pada prinsipal kita ya. Jadi kalau 30 hari berarti pada saat barang tersebut sudah kita terima, maka 30 hari kemudian kita harus bayar. Jika lewat dari itu ya pasti entah ada penalti atau ada apa gitu ya, ada sanksi. Baik, selanjutnya, nah poin 3 ini penting, adalah warehouse. Warehouse ini adalah gudang. Seperti tadi yang sudah disinggung di awal, bahwa bisa jadi perusahaan distributor itu pasti mempunyai beberapa warehouse ya. Nah, jadi biasanya warehouse itu dibagi-bagi untuk memisahkan dari tipe barangnya ya, tipe barangnya, karena bisa jadi emang ada yang harus ada yang menggunakan cold storage, atau misalnya produk tersebut adalah dengan dimensi yang besar, jadi kita memisah. Terus emang barang tersebut bisa di outdoor ya. Nah, tapi itu semua bisa kita summary secara stok. Nah, di sini produk yang sudah masuk ke dalam sistem tersebut harus di mapping, dimasukkan, diarahkan ke gudang ini. Untuk mappingnya kita masuk di start. Di sini ada warehouse. Oke. Ini adalah daftar warehouse kita. Daftar warehouse yang ada di sistem yang bisa ditambahkan lagi. Misalnya kita punya tambahan warehouse lagi ya. Dengan mengklik new di sini, kita tambahkan. Nah, untuk mappingnya adalah kita tinggal klik di warehouse-nya. Setelah itu kita tinggal klik di bawah ini. Langsung kita create new, kita masukkan produk mana yang masuk ke dalam warehouse ini. Nah, kita tinggal pilih produknya. Nah, kita cari, kita bisa search. Nah, terus ini ada maksimum kapasitas. Jadi di warehouse itu pasti sudah juga yang bagus. Warehouse yang bagus adalah harus dibatasi maksimum kapasitasnya, maksimum kuantitinya, space-nya gitu ya, agar tidak melebihi dari batas yang sudah ditentukan, agar untuk perencanaannya biar lebih mudah lagi gitu. Setelah di mapping harusnya, nah ini adalah modul yang sangat penting, ada juga stock in ya kan, karena dari mana barang tersebut bisa menjadi stok, pasti ada proses namanya stock in, dimana pasti proses sebelumnya adalah melalui purchase order ke supplier atau ke principal. Sini masuk menggunakan stock in modul, menunya ada di sini. Nah, ini ya stock in. Nah, di sini kita bisa new ya, kita new, di sini ada auto number untuk nomor transaksinya. Setelah itu kita pilih PO nya yang mana ya, kita pilih PO nya mana. Nah, ini produk tersebut kita membeli sejumlah 50 dengan unit price di prinsip tersebut 8.500. Nah, di sini
pada saat kita simpan, otomatis dari PO tersebut akan masuk ke dalam sistem sebanyak 50. Tapi ingat, ini stok ini belum jadi stok yang bisa dipakai untuk transaksi, jadi masih dicatat dulu masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan stock in, kita agar barang tersebut bisa dibuat atau dijadikan transaksi harian, kita harus melakukan aktivasi gitu. Jika barang sudah bisa dipakai, maka setelah aktivasi ini barang tersebut bisa dipakai untuk menambah kuantiti. Untuk modulnya adalah di sini ya, warehouse activation, stock in activation. Nah, di sini kita tinggal pilih tanggal berapa. Oke, ini dia. Nah, kita tinggal pilih dari PO yang mana. Nah, kita tinggal klik kanan, receive successful. Artinya adalah benar-benar barang tersebut diterima masuk ke dalam gudang, ke dalam stok kita. Nah, sebagai contoh ini bisa jadi misalnya kita memesan sejumlah 10. Nah, kalau kita lihat ternyata ada barang yang catat atau barang yang tidak sesuai dengan pesanan kita bisa membalikannya lagi. Jadi tadi pada saat kita sudah terima 10, kalau kita mau komplain kita masih bisa. Jadi 10 itu belum jadi stok. Nah, kalau kita emang sudah yakin bahwa emang 10-10-nya itu bagus, ya kita tinggal receive successful. Akhirnya dia akan menjadi stok kita. Baik. Jadi untuk proses pemasukan stok ke dalam gudang, dalam inventory kita adalah melalui step-step yang tadi. Oke, selanjutnya tadi kan kita stock in ya, stock in atau inventory masuk. Nah, kalau sekarang kita membicarakan tentang inventory keluar atau stock out, dimana untuk transaksi stock out atau pull out kita membutuhkan langkah-langkah 6 sampai 11. Yang pertama, langkah 6 adalah kita perlu memastikan data customer tersebut harus sudah masuk, dan ini yang bisa masukkan adalah admin. Oke, masuknya di menu start, kita masuk ke dalam customer information. Nah, ini adalah data-data customer kita. Ya, misalnya kita ambil saja ini, customer ID-nya apa, kita masukkan ya 3 digit ya. Jadi kita di sini harus bikin standarisasi kode untuk customer kita ya. Nah, kalau emang sudah tidak cukup 3 kode ya mungkin baiknya 5 kode ya, kalau memang data kita sudah banyak. Di sini kita harus catat alamat lengkap dari pada customer, mulai dari nama company-nya, kontak name-nya siapa, terus alamatnya di mana, nomor telepon, PWP, kota, profesi, kode pos, dan term payment. Nah, di sini juga sama dengan kita tadi ya, di supplier info. Di customer info pun kita punya term payment, di mana term payment ini sama fungsinya. Pada saat barang kita sudah sampai ke customer, maka 30 hari kemudian customer tersebut harus membayar kepada kita. Oke. Selanjutnya kita lakukan menu order. Nah, di sini adalah sales order ya, sales order. Sales order ini ada di menu kasir. Jadi menggunakan hak akses dari kasir.
Nah, menunya adalah di sini, masuk order. Nah, ini adalah order. Untuk membuat transaksi awalnya adalah kita tinggal klik saja di sini ya, kita klik new. Sama di sini atau sales ordernya otomatis auto generate. Selanjutnya kita masukkan customernya siapa, kita masukkan dari data customer yang tadi sudah kita input ya, kita pilih. Setelah itu required date-nya itu kapan barang tersebut harus sampai di tangan customer. Jadi beda ya antara order date dengan required date. Jadi misalnya order date-nya sekarang, nah tapi required date-nya baru tersebut sampai misalnya seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian. Oke, setelah kita simpan, kita bisa masukkan barang-barangnya, itemnya. Nah, itemnya ini kita tinggal pilih dari mana, warehouse mana, gitu ya. Kita masukkan. Nah, ini kita masukkan dari gudang mana. Selanjutnya kuantitinya kita masukkan, diskonnya juga kita masukkan jika ada. Oke. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di bawah ini adalah data-data transaksi order yang pernah dibuat. Jadi ada view-nya. Contohnya ini kita menjual kepada Apotik Adistia. Di sini kita jual dari warehouse 1 ya. Ini produknya apa? Oh, produknya P1 itu ya, quantity 5. Nah, ini statusnya sudah dibayar. Baik, itu adalah cara untuk membuat order. Selanjutnya, setelah kita atau ada bagian kasir telah membuat sales order, selanjutnya adalah invoice atau faktur, pembuatan faktur. Dimana ini dilakukan oleh Departemen Finance. Invoicing ada di sini. Oke, data tidak ada, mungkin memang kosong ya. Nah, di sini bisa kita masukkan. Nah, ini adalah data-data dari sales order. Nah, selanjutnya kita tinggal create invoice gitu. Nah, seperti ini. Kita langsung create invoice. Nah, ini di invoice tersebut langsung sini langsung otomatis auto number juga generate by system. Invoice date-nya kapan? Nah, di sini defaultnya adalah tanggal hari ini. Terus nama customernya ini sudah otomatis sesuai dengan sales order tadi. Ya, sini ship-nya juga sama. Ini bisa dirubah ya, jadi defaultnya sudah otomatis sudah ada sesuai dengan database yang kita setting, tapi bisa kita edit lagi. Selanjutnya di sini ada payment term, berapa lama ya, terus di sini kita masukkan. Nah, otomatis tadi produknya sudah masuk ke sini. Terus ini jenis PPN nya apa, N apa, non PPN atau exclude, ya exclude atau include di luar, jadi dengan PPN atau non PPN. Sini ada nomor NPWP ya, nomor NPWP nya, data faktur. Jadi begini. Nah, pada saat kita save, kita simpan,
maka faktur ini langsung tersimpan dan bisa kita cetak, kemudian kita berikan kepada customer kita. Oke, setelah kita membuat invoice, maka kita lakukan pengeluaran barang dari warehouse. Ini langkah nomor 9 ya, pengeluaran barang, pull out product. Nah, di sini pull out product itu dari warehouse istilahnya apa? Delivery note ya, atau surat jalan. Jadi kita cetak surat jalan. Menunya ada di start, lihat sini, inventory, pull out product. Nah, ini dia. Jadi pull out product untuk mengenerate surat jalan. Caranya kita tinggal new. Nah, ini adalah PO nya ya, ini adalah pull out modul, ini langsung auto number. Nah, ini akan kita keluarkan dari mana, kita pilih ya kan, dari faktur yang mana yang udah tadi kita generate. Oh ya, nih faktur ini ya, sudah dia sesuai, jadi kita tidak akan salah memilih atau menentukan dari faktur, karena emang membuat surat jalan ini harus related atau terhubung dengan faktur yang ada. Oke, nah, jadi sini produknya apa, quantity berapa, di sini udah otomatis kita masukkan. Lalu kita simpan. Nah, pada saat kita simpan, maka surat jalan ini akan tergenerate, gitu ya. Nah, ini dia contohnya. Karena ini nggak bisa diedit ya. Oke. Selanjutnya, setelah surat jalan dibuat, nah, kita melakukan aktivasi, pull out aktivasi atau stock out aktivasi. Ini adalah untuk memastikan bahwa tadi baru surat jalan secara kertas. Nah, aktivasi ini adalah secara fisik, bahwa benar-benar mengeluarkan barang tersebut dari gudang. Menunya adalah di bagian warehouse activation. Sini ada pull out activation. Nah, jadi tadi di gudang mana kita mengeluarkan barang, nah, kita tinggal pilih aja. Sini, ini dia ya, statusnya masih 0, kita cari yang statusnya masih 0. Nah, setelah itu kita tinggal klik kanan, pull out successful. Nah, di sini berapa jumlahnya? 500. Jadi pada saat kita di sini pull out successful, maka ini otomatis akan mengurangi stok kita sejumlah 500. Jadi ini benar-benar secara fisik akan dikeluarkan dari gudang, dikirim ke customer. Gitu. Selanjutnya, pada saat kita sudah kirim tersebut ke customer, maka finance bisa menerima payment ya, bisa menerima payment. Nah, itu ada menunya di start payment. Ini dia. Nah, sini kita lihat yang page-nya masih 0 ya, kita search masih ada kah? Nah, ini dia. Oh, udah sini. Kita tinggal pilih dari faktur nomor berapa nih. Oh iya, dari yang sini nih, payment sekian. Nah, ini tinggal kita klik aja payment, cekrek, otomatis dia akan kita akan menggunakan ini, akan menjadi pemasukan kita. Oke, nah, untuk memastikan apakah benar stok kita sudah berkurang pada saat tadi pull out, kita bisa mengeceknya kembali di product information. Sini. Nah, di sini kan ada
total quantity. Nah, ini harusnya akan berkurang gitu. Nah, itu adalah satu siklus untuk pull out atau stock out. Jadi tadi sudah diceritakan ada proses stock in, juga ada proses stock out. Oke, selanjutnya, nah ini adalah menu user access right-nya dari masing-masing modul. Jadi modul besarnya adalah ada modul admin, warehouse, kasir, dan finance. Masing-masing ada password dan username-nya. Nah, ini detail untuk manual penggunaannya. Untuk product management, dia login harus sebagai admin. Nah, ini adalah yang tadi sudah saya ceritakan, saya sudah jelaskan secara garis besar. Nanti bisa dicoba-coba sendiri. Ini adalah input product management, ya. Nah, ini untuk di bagian warehouse, ya, login sebagai warehouse. Jadi produk itu harus di mapping ke warehouse, kalau tidak dia tidak akan masuk sebagai stock. Selanjutnya ini adalah stock in, dimana ini harus dilakukan oleh admin. Input stock, dimana awalnya adalah kita bikin purchase order ke principal atau ke supplier. Setelah purchase order itu barang kita terima, kita lakukan stock in, ya. Itu barang masuk saya ke sana. Selanjutnya kita aktivasi stok, yang dimana ini dilakukan secara fisik oleh warehouse. Jadi benar ya, tadi secara kertas kita sudah menerima barang, itu barang dari purchase order kita. Nah, tapi secara fisik di warehouse juga akan melakukan aktivasi. Nah, ini tadi ya, jadi kita harus melakukan receive successful, dimana berfungsi untuk menerima produk secara fisik di gudang sehingga akan menambah quantity. Selanjutnya ini dia adalah bagian dari sales order, dilakukan oleh admin, penjualan kita ke customer. Ya, di sini create sales order, kita masukkan order ID, kita masukkan customernya, terus kita masukkan produknya apa aja yang kita jual. Nah, selanjutnya setelah kita bikin sales order, bagian finance dia membuat invoice-nya, tagihannya. Nah, ini adalah invoice-nya atau tagihannya. Jadi tagihannya ini berdasarkan sales order yang tadi sudah kita buat sesuai, ya. Di sini ada invoice, ada shipment-nya kemana, ship buy-nya menggunakan apa, term payment-nya berapa lama, terus list order-nya apa nih di bawah ini, list yang di order, terus yang di bawah adalah list invoice-nya, yang di invoice yang ditagihkan. Oke, di bawah adalah jumlah daripada ini subtotal, jumlah dari tagihannya dengan PPN, terus ada plus meterai, terus ini ada cetak faktur, dimana ini yang ada membuat tagihan dan order yang terkirim ke pelanggan. Selanjutnya, setelah kita membuat tagihan ke pelanggan, kita baru melakukan pull out, ya kan, ya, melakukan pull out. Jadi kita setelahkan antara tagihan sama surat jalan, bisa gitu ya. Jadi pull out ini adalah melakukan pengeluaran barang secara fisik dari gudang. Sini kita pilih ya dari mana warehouse-nya, produknya apa. Atau dari faktur mana dulu kita pilih, ya. Jadi kita sudah ada faktur yang tadi udah kita buat nih. Fakturnya mana? Kita pilih, setelah itu kita tentukan produk mana, berapa kita simpan, setelah itu selanjutnya. Terus di sini adalah pull out aktivasi, ya. Jadi setelah kita udah kita pastikan barang itu keluar dan kita kirim, nah kita lakukan pull out successful. Nah, otomatis pada saat kita lakukan pull out successful, ini akan mengurangi stok kita yang ada di gudang. Oke, setelah barang itu sudah kita kirim ke pelanggan, kita tinggal masuk finance akan menerima pembayaran dari
pelanggan sesuai dengan term payment yang sudah ditentukan di awal. Nah, ini adalah invoice paymentnya. Jadi berdasarkan output di mana kita akan terima pembayaran. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan informasi berapa sisa piutang daripada customer kita. Oke, nah yang terakhir adalah modul return atau retur ya, barang retur, barang yang dikembalikan. Di sini ada dua, ada yang purchase return dan memang sales return. Kalau purchase return adalah barang-barang yang kita beli dari supplier atau dari principal. Kalau sales return adalah barang-barang yang dikembalikan oleh customer kepada kita. Oke, gitu ya. Sini modulnya udah jelas, ada purchase return, ada purchase return, habis itu purchase return activation, terus sales return, ada sales return activation gitu. Kalau purchase return ini otomatis akan mengurangi stok kita, kalau sales return ini akan menambah stok kita. Oke, nah ini lah jika kita mau lakukan simulasi update produk management. Nah ini, lakukan ini. Jika rekan-rekan bisa melakukan simulasi ini, artinya rekan-rekan sudah betul dan memahami daripada tutorial yang ada. Jadi ini ya, update produk, mapping, lakukan stocking, activation, bikin order, invoice, cek stok berkurang atau tidak. Kalau kurang berarti benar. Oke, demikian tutorialnya untuk aplikasi inventory distribusi ini, delivery system. Semoga apa yang disampaikan oleh saya cukup jelas, penggunaan secara teknis maupun manual usernya atau user manualnya, semoga bisa dijalankan secara baik. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di tutorial yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah sekarang bagaimana untuk reportingnya ya? Karena pada saat kita jalankan, dia akan error seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini emang harus kita bikin dulu ODBC-nya. Jadi kita bikin dulu ODBC-nya di control panel. Kita search ODBC. Kita bikin sini. Nah, drivernya adalah Microsoft Access, MDB, finish. Nah, ini namanya Delphisis. Nah, kita arahkan ke database-nya. Devices MDB kita pilih, kita select, oke. Setelah di database nya kita bikin ODBC nya, setelah itu di reportnya kita tes dulu apakah dia sudah bisa ya. Kita verify on-print, kita verify database. Oke, simpan. Oke, sekarang kita jalankan lagi.
Report general, kita mau mencoba mencetak piutang dari customer kita. Nah, oke, tampilkan. Nah, ini report-reportnya sangat membantu sekali dalam memonitor hutang-hutang dari customer kita. Jadi ketahuan nih pelanggan Apotik Firma, dia faktur sekian udah jatuh tempo nih dari tanggal 3 Januari 2015 sebesar 115 juta dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya adalah report-report yang lainnya, ada purchase order di sini, PO cetakan. Nah, ini dia PO cetakan, kita bisa lihat PO yang lalu-lalu yang pernah dibuat kepada supplier ya. Terus stok, nah stok detail misalnya tempat kita tes ya, P00092 P00092. Ini dia nih stok detail transaksi, kita bisa ketahuan. Saya stok ini pernah ada tanggal 7 November 2014 ini by system di receive sebanyak 1. Setelah itu ada lagi transaksi selanjutnya, yaitu ada PO sebanyak 5 masuk gitu ya. Jadi sistem ini insyaallah sangat udah lumayan lengkap. Oke, baik, terima kasih. Demikian cara setting report di sistem inventory devices. Wassalamualaikum.